Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa kita lancarkan kembali doa-doa kita. Sama-sama kita baca. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika madin fiyya hukmuka adlun as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tafsir surat Al-Asr, maka sekarang kita akan bahas tafsir surat Al-Humazah, ya. Kita baca dulu sama-sama atau dengerin saya dulu, ya, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Baik, surat ini dinamakan surat apa, Bu? Al-Humazah. Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kalimatu jazrin atau kalimat ancaman dan peringatan.
Allah katakan wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wail kata dalam tafsir Jalalain artinya kalimatu adzabin awadin fi jahannam. Wail itu adalah kalimat azab, maksudnya ancaman. Ya, kalau bahasa kita celakalah begitu ya. Celakalah. Atau ada juga yang mengatakan bahwa wail adalah wadin fi jahannam. Sebuah lembah di neraka Jahannam. Maka ada yang memang mengatakan bahwa wail adalah nama bagi sebuah lembah di neraka Jahannam. Ya, disebut dengan neraka wail. Ya. Tapi juga dia bisa berarti dan bermakna ancaman atau kalimat azab, kalimat yang menjelaskan tentang azab kecelakaan pada seseorang. Wail. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau orang-orang Arab kalau bilang celaka kamu, dibilang apa? Wailak. Celaka kamu, gitu ya. Wailak. Baik. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman akan azabnya, ancaman akan neraka? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Likulli artinya apa? Untuk setiap orang, untuk semua orang. Ya, ini memang berlaku untuk semuanya. Ya, meskipun para ulama mengatakan ayat ini terkait dengan beberapa person atau pribadi yang meledek dan menghina serta menggunjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara disebut Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Tapi dengan kata-kata likulli, maka makna dan pesannya bukan hanya kepada mereka tapi kepada siapa saja. Siapa yang diancam? Humazatil lumazah. Ya. Humazah ay kathirul hamzi wal lamzi. Ya. Orang yang sering al-hamz wal lamz. Hamz dan lamz itu orang yang suka meledek, menghina. Ada juga yang mengartikan suka menggibah. Ya. Al-hamzu wal lamzu. Ya, ada yang membedakan al-hamzu itu ledekan dengan ucapan. Kalau bahasa kita dengan verbal. Ya. Ya, dengan meledek atau menghina dengan bahasa-bahasa verbal, ya mungkin terkait tubuhnya, terkait statusnya, terkait sukunya, itu al-hamz, ledekan. Ya. Ya, menghina maksudnya, ya, ledekan yang maknanya menghina. Ya, kita kadang-kadang kalau bahasa meledek itu ya bisa bercanda, tapi bisa juga yang dimaksud di sini menghina. Ya. Menjatuhkan seseorang dengan ucapan-ucapan verbal yang dia sampaikan, ya, yang tujuannya adalah menjatuhkan martabat dan kedudukan seseorang, ya, baik langsung di hadapannya atau di luar itu, ya, jauh atau tidak di hadapannya, ya. Kalau tidak di hadapannya biasanya masuknya kepada perkara apa? Perkara ghibah, ya, perkara ghibah. Wal-lamz, al-lamz itu ada yang mengatakan ledekan atau hinaan dengan gerak tubuh. Ya, dengan gerak tubuh. Ya. Biasanya dengan apa? Kedipan mata, dengan pandangan sinis. Ya, kan ada orang-orang yang memandang kita misalnya dengan pandangan apa? Sinis, pandangan merendahkan, pandangan menjatuhkan. Itu termasuk, ya. Walau dia nggak ngomong, tapi dari apa bahasa sekarang itu, gaya tubuhnya, ya, dari mimik mukanya kelihatan bahwa dia misalnya menghina kita, ya, meledek kita, ya, ingin menjatuhkan kita dan seterusnya. Itu pun juga tidak dibolehkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ayat ini memang dikaitkan dengan kata Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain,
nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayat ini turun kepada orang yang suka ngomongin ya dengan nada menjelekkan, dengan nada keburukan ya, atau dengan bahasa lain ghibah. Apa tuh ghibah, Bu? Ya, kata Rasul apa ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Itu ghibah. Ketika kamu ngomongin saudara kamu sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kamu, itu namanya ghibah. Kita ngomongin saudara kita, yang seandainya saudara kita dengar kita ngomong seperti itu, dia akan marah. Dia tidak suka. Walau itu perkara benar. Paham nggak? Ya. Bukan bohong, bukan hoax. Ya, tapi benar. Cuma yang benar itu saudara kita, teman kita nggak suka kalau diomongin kemana-mana. Itu namanya ghibah. Ya, ini perbuatan yang ya boleh dikata kadang-kadang ringan kita melakukannya. Maka perlu sering diingatkan agar perbuatan seperti ini jangan jadi kebiasaan kita, jangan jadi style kita. Ya, dikit-dikit gibah. Ya. Pagi-pagi baru ketemu temennya langsung aja ada isu apa pagi ini. Udah tanya gitu aja sama temennya. Ya, senang banget ya, ada gosip apa pagi ini. Ya. Jadi jangan cari-cari itu gosip. Ya. Karena gosip itu akan membuka peluang ghibah tadi yang sangat besar. Ya, dan itu dilarang dalam Islam. Jadi ghibah, meledek orang, menghina orang, mencaci orang, baik dengan perbuatan, baik dengan ucapan, itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Ya. Dan ini tentu saja sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, betapa pergaulan, hubungan bisa rusak karena perkara seperti ini. Ya, betapa persaudaraan kadang-kadang menjadi keruh, menjadi terganggu ketika ada satu pihak melakukan ghibah kepada saudaranya. Maka Allah ancam perbuatan tersebut dengan bahasa yang sangat tegas, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Maka sebagai seorang muslim kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari apa? Lisannya dan tangannya. Ya. Jadi bukan cuma dari tangan kita orang lain selamat. Kita nggak pukul, kita nggak sakiti, kita nggak lukai, tapi juga dari lisan kita. Ya. Hendaknya orang lain juga selamat. Ya. Dari tuduhan kita, dari omongan kita, dan seterusnya. Itu tentu hal yang sangat penting untuk kita ingat ya, karena ini memang ya orang bilang apa, lisan tidak bertulang, gampang banget ngomongnya ya. Kalau orang merasa bersalah mukul orang, kadang-kadang dia tidak merasa bersalah, lisannya menyakiti orang. Maka penting kita latih ya lisan kita jaga lisan kita untuk tidak sembarangan berbicara, khususnya terkait dengan kehormatan orang. Ya. Jangan merasa benar, oh saya benar melakukan itu. Kenapa? Faktanya memang begitu. Itu bukan alasan yang dapat membenarkan. Ya. Atau kadang-kadang biasa dikasih muqaddimah dulu. Ini saya omongin sama kamu aja ya. Jangan yang lain. Cuma kita aja berdua nih yang tahu. Tetap aja itu ghibah. Tetap saja itu merupakan ghibah. Meskipun memang para ulama juga menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dikecualikan dari ghibah. Ya, ada beberapa hal yang dapat dikecualikan dari ghibah. Pertama apa? Apabila dia membutuhkan kejelasan hukum atau minta fatwa, ya, atau minta kepastian hukum. Dia tanya seorang guru, seorang kiai, atau mungkin orang yang terkait dengan bidang tersebut, ya, apakah mungkin hakim atau apa,
terkait misalnya urusan rumah tangga atau urusan pergaulannya, ya, maka dia kisahkan peristiwanya yang mau tidak mau akan menyebutkan seseorang. Misalnya katakan dia disakiti oleh suaminya, lalu dia datang ke pengadilan ingin meminta keputusan, maka diceritakan apa yang dia alami dari suaminya. Yang kalau suaminya tahu dia marah. Itu bukan ghibah. Ya, kenapa? Karena dia membutuhkan kejelasan hukum. Dia membutuhkan fatwa. Ya, selama itu disampaikan kepada orang yang tepat, ya, tidak juga kepada sembarang orang. Ya, ada juga ghibah dibolehkan kepada siapa? Kepada orang yang terang-terangan dan tampak jelas terbukti melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya, kita mengetahui si fulan, ya, kerjaannya suka menipu orang. Maka boleh kita peringatkan orang-orang yang kita kenal untuk berhati-hati dari orang tersebut, karena berdasarkan pengalaman yang betul-betul dia alami atau dia ketahui, ya, orang itu sering melakukan penipuan misalnya. Meskipun ini juga harus hati-hati, bukan semata-mata karena isu, bukan semata-mata karena berita yang dia dengar tanpa dia pastikan. Tapi kalau beritanya sudah betul dia pastikan, ya, dan dia ingin memberikan perlindungan atau informasi kepada saudaranya agar tidak tertipu, agar tidak rugi akibat perbuatan orang tersebut, tidak mengapa dia sampaikan. Ya, tidak mengapa dia sampaikan. Ada juga ghibah yang dibolehkan ketika memberikan peringatan secara umum apabila seseorang secara terbuka melakukan kemungkaran dan mengajak pada kemungkaran. Ya, maka boleh orang seperti kita omongin di depan jamaah, hati-hati dengan si fulan, ya, jangan ikuti gerak atau contoh dia adalah orang yang buruk, perbuatannya tidak benar, itu tidak mengapa. Ketika orang tersebut terang-terangan melakukan kemungkaran dan mengajak orang pada kemungkaran, ya, itu pun tidak mengapa kalau seseorang memberikan peringatan kepada saudaranya dengan membicarakan orang tertentu. Termasuk juga ghibah yang dibolehkan, ya, adalah ketika mengadukan kezaliman. Ya, tadi mungkin sudah ada isyaratnya, ya. Tadi bukan cuma sekedar kezaliman, tapi pengen tahu status hukum. Ya, kalau juga ada pihak yang nyata-nyata berbuat zalim, maka kita adukan pada pihak-pihak tertentu, itu pun bukan ghibah, ya, karena itu juga ada kepentingan, ada kebaikan bersama. Nah, di luar itu kita tidak ada kepentingan, bukan ngadu, bukan ingin mencari ketetapan hukum, orangnya pun mungkin tidak dipastikan persis melakukan sesuatu secara terbuka dan terang-terangan, ya, maka kalaupun kita mengetahui ada keburukan pada seseorang, kita tidak boleh begitu saja melakukan ghibah atau melakukan penghinaan kepada orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut dikenal sebagai orang baik-baik. Ya, jangan gampang kita, ya, ikut-ikutan. Biasanya sih ikut-ikutan. Karena ada orang berbicara tentang si fulan dan dia buruk, kita ikut-ikutan padahal kita tidak mengetahui hakikatnya. Lebih baik kita hindari hal tersebut. Kita tidak ikut-ikutan menghinanya, mencelanya, meledeknya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebab perintah Allah sangat jelas, wailul likulli humazatil lumazah. Apalagi sekarang ada fenomena sebagian orang, ya, menghina, meledek orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ada orang rajin ke masjid, diledek, rajin benar ke masjid, tiap hari ngaji, begitu, ya. Ada orang-orang yang nggak suka pada kebaikan. Ya, beberapa contoh, ya, di Twitter itu saya lihat banyak anak remaja sekarang yang meledek anak-anak yang lain yang berbakti sama orang tuanya. Ngapain harus bakti sama orang tua? Kata mereka gitu. Toh kita lahir nggak minta dari mereka. Di bahasa udah ada yang seperti itu. Ya, jadi nggak harus kita bakti sama orang tua.
kita lahir tidak minta dari mereka. Ada yang bahasa begitu. Ya, maka mereka meledek ada anak-anak yang bakti sama orang tua, yang tak lain itu merupakan ajaran yang sangat agung dan sangat mulia dalam Islam. Ya, jadi sudah ada fenomena seperti itu. Ya, orang-orang yang meledek, yang menghina orang-orang yang ingin taat dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ayatnya wailul likulli humazatil lumazah. Baik, kemudian ada lagi sifat tercela dari orang-orang ini. Baik sifat ini bergabung atau tersendiri, ini pun juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alladzi jama'a malau wa addada. Alladzi, yaitu orang yang ya jama'a. Jamarnya apa? Mengumpulkan, ya, bitakhfif wa tasydid. Ada yang baca jama'a, ada yang baca jam'a. Tapi kita biasanya baca jama'a. Yang mengumpulkan apa? Malan, harta. Kerjaannya cuma sekedar ngumpulin harta, memperbanyak harta, menimbun harta. Ya, setiap hari diperiksa rekeningnya bertambah. Kalau bertambah dia senang, kalau berkurang dia sedih. Jama'a malau wa addadah. Ya, dikumpulin hartanya dan dihitung terus. Ya, wa addadah, dihitung-hitung terus harta tersebut. Ya, ahsahu wajalahu iddatan li hawaditsid dahr. Mereka selalu menghitungnya dan mereka jadikan itu sebagai apa? Persiapan untuk menghadapi berbagai macam peristiwa di suatu masa. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap hartalah satu-satunya yang dapat mereka andalkan untuk menghadapi berbagai macam peristiwa yang terjadi. Ya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang hanya bersandar pada kekuatan harta, pada kekuatan materi. Ya, padahal kita tahu semua, kita bahkan mungkin pernah mengalami bahwa harta tidak selamanya dapat kita andalkan. Tidak selamanya dapat kita jadikan sebagai patokan untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Tidak selamanya. Ya. Jadi kalau cuma urusannya soal harta, ya, lalu dia kumpulkan, apalagi kemudian kalau dalam tafsir yang lain disebutkan orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya lalu tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Ya. Tidak mengeluarkannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, artinya termasuk orang-orang yang diancam Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hidupnya sekedar ya, bagaimana hartanya banyak dan terkumpul. Ya, dia tidak peduli harta itu dari mana dan dibuat kemana. Ya, sebab nanti di hari kiamat ada 4 pertanyaan kata Rasulullah yang akan diajukan kepada setiap manusia sebelum dia melangkahkan kakinya di hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Pertama apa? An umrihi fi ma'afnah. Ini udah kita bahas kemarin. Ya, umurnya, usianya, waktunya untuk apa dia habiskan. Ya. Kemudian wa'an malihi, ya, termasuk hartanya. Wa'an malihi, untuk harta pertanyaannya ada 2. Ya, untuk masalah harta pertanyaan ada 2. Apa? Min aina tasabahu wa fi ma anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Kalau harta pertanyaan ada 2. Lalu nanti yang ketiga wa an ilmihi fi ma amila bih. Ya. Apa namanya? Ilmunya untuk apa dia amalkan. Ya. Ilmunya untuk apa dia amalkan. Apa tadi? An umrihi fi ma abla wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah wa an ilmihi apa? Fi ma amila bih. Ya. Ada juga riwayat mengatakan wa'an
syababihi fima afnah, ya. Fima afnah, ya. Masa mudanya untuk apa dia habiskan. Ya, jadi secara khusus ditanya masa mudanya. Tapi yang jadi penekanan dalam hadis tersebut adalah harta dari mana dia dapatkan, untuk apa dia gunakan. Artinya, kalau seseorang dalam kehidupannya dia mencari harta, mengumpulkan harta, lalu tidak peduli harta itu dari mana dia dapatkan, halal haram nggak peduli. Atau ketika dia sudah mengumpulkan harta lalu dia keluarkan, apakah di jalan halal, di jalan haram, dia tidak peduli, maka masuk dalam hal ini. Alladzi jama'a malau wa addadah. Ya. Jadi permasalahan ini atau ancaman dalam ayat ini bukan berarti seorang muslim nggak boleh kaya, tidak. Bukan berarti seorang muslim nggak boleh banyak hartanya, tidak. Ya. Tapi yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang sekedar mencari dan mengumpulkan harta, dia tidak peduli halal dan haram, lalu dia keluarkan harta pun dia tidak peduli halal dan haram. Ya, dia pikir dengan harta yang banyak dia bisa selamat dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat. Padahal jangankan di akhirat, di dunia pun sudah banyak kejadian dan peristiwa orang hartanya banyak tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hartanya banyak, ya tiba-tiba Allah sakit yang berat, ya dia bisa berobat ke sana kemari tapi tidak bisa disembuhkan. Ya, dia punya harta yang banyak, berbagai macam urusan tidak selesai, bahkan menimbulkan kepedihan dan kesengsaraan banyak dengan segala macam sebabnya. Ya, maka ayat ini juga hendaknya memberikan peringatan bagi kita untuk bersikap baik dan benar terhadap harta. Ya, betul kita dituntut untuk mencari harta, mendapatkan harta yang banyak, tidak mengapa. Ya. Jadi nggak salah kalau orang beriman berusaha mencari harta yang banyak, tidak mengapa. Tinggal yang pertama apa? Caranya yang halal, dan kalau sudah banyak dapat harta, dia gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Begitu. Ya. Jadi juga jangan ada gambaran. Ya, kalau orang rajin, orang soleh, orang bertakwa, lalu dia biasanya miskin, tidak. Ya. Mestinya adalah, ya, kekayaan dan kemiskinan tidak berkaitan dengan masalah ketakwaan dan kemaksiatan. Bisa jadi ahli maksiat miskin, ahli ketaatan kaya. Bisa jadi. Yang penting bukan di situ. Yang penting adalah ketakwaannya. Ketika dia kaya, dia tetap takwa. Ketika dia miskin, dia tetap takwa, tidak berubah. Ya, karena kekayaan dan kemiskinan itu bagian dari takdir Allah, tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk usaha. Ya, bahkan kalau kita perhatikan secara tidak langsung kita dituntut untuk punya harta yang cukup. Ya, jadi memang kalau kata seorang guru, seorang ustadz, ya, sebenarnya kita nggak penting jadi orang kaya. Yang penting cukup. Mau makan cukup. Mau bikin rumah, mau beli mobil, nah itu yang penting. Ya. Kadang-kadang orang kaya beli rumah nggak cukup, begitu ya. Beli mobil nggak cukup. Yang penting cukup. Ya, yang penting cukup. Nah, kita usahakan ya agar kita ya pas dan benar dalam mengelola harta kita. Sedikit atau banyak bukan itu masalahnya. Tapi apakah kita tetap dalam ketakwaan atau tidak? Kalau kita dapat sedikit, kita ridho, kita tetap cari yang halal, maka insya Allah ya kita tetap mendapatkan kebaikan. Dan walaupun sedikit kita tetap rajin bersodakoh, maka tetap kita dapat kebaikan. Walau jumlahnya nggak lebih banyak dari orang yang hartanya banyak, tetap saja ya kebaikannya akan Allah nilai dan Allah berikan penghargaan. Ya, Allah berikan harta yang cukup, yang banyak, kita salurkan dengan jalan yang benar, maka itu juga akan menjadi kebaikan yang berlimpah. Ya, maka jangan sampai terjebak pada permasalahan yang Allah singgung di sini, alladzi jama'a malau wa addada. Orang-orang yang sekedar ngumpulin harta dan menghitung-hitung hartanya. Seakan-akan hartanya adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Baik, kemudian yahsabu,
ayah sabuli jahlihi annama lahu akhladah, dengan kebodohannya dia mengira, dia mengira, ya, dia mengira, ya, dengan kebodohannya karena nggak ngerti agama, nggak paham, ya, atau memang selama ini dia jauh dari nasihat, dia pikir dengan hartanya semuanya selesai. Annama lahu akhladah, dia kira bahwa hartanya itu akhladahu akan membuatnya kekal, ja'alahu khalidan la yamut, ya, akan membuatnya kekal dan tidak mati, ya, ya, baik secara sadar atau, ya, secara maknawi. Ya, ada orang yang umumnya semua orang pasti akan merasakan atau meyakini bahwa dia bakal mati, tapi sikapnya terhadap harta seakan-akan memberikan kesan bahwa dia nggak bakal mati, ya, seakan-akan demikian. Kita lihat begitu, ya, banyak orang kalau seandainya dia mikir dengan sederhana, ya, dengan gampang, dengan mudah, bahwa dia bakal mati, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang dia ambil dan dia salurkan, pastilah setiap orang gak akan sembarangan dengan masalah harta, ya, gak akan sembarangan dengan masalah harta. Jangankan harta yang banyak, harta sedikit saja kalau seandainya tidak halal, dia sudah tidak merasa nyaman. Nanti bagaimana kalau saya mati, harta yang tidak halal masih saya bawa? Bagaimana saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oke, saya sekarang senang, nikmat dengan harta ini, tapi itu cuma sementara, cuma sepanjang hidup saya yang tidak berapa lama, dan selebihnya saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kira-kira kalau orang sadar berpikir seperti ini, ada nggak orang yang makan harta haram? Nggak ada. Tapi faktanya banyak orang yang begitu. Seakan-akan dia seperti orang yang nggak bakal mati. Ya, makanya kadang-kadang kita juga suka heran, kenapa kok orang ringan saja mengambil harta orang, kadang harta orang yang lemah, ya, harta orang yang sangat membutuhkan, dia rampas, dia ambil dengan satu dan lain cara. Ya. Karena pikiran bahwa dia bakal mati dan mempertanggungjawabkan semuanya itu tidak hadir dalam pikirannya selalu. Ya. Tapi kalau selalu hadir, ya, insya Allah dia akan terkendali sikapnya. Oh, ini bukan harta saya, oh ini bukan hak saya, walaupun jumlahnya banyak. Kalau bukan haknya dia tidak akan ambil. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia kira bahwa harta itu membuat dia akan kekal di dunia, tidak bakal mati, ya, dan itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Kematian sesuatu yang pasti dan sudah, ya, diyakini dan dipastikan oleh semua umat manusia, apapun agama dan keyakinannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan lagi, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya nggak akan sebagaimana yang kalian kira, ya, jangan sekali-kali mengira bahwa dengan harta kalian akan kekal dan tidak mati. Kalla, justru yang jadi masalah adalah la yumbadanna fil hutamah, ya, justru, ya, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan, ya, sikap kalian, perbuatan kalian yang tadi suka menghina, suka mencela, suka menyakiti orang, yang tadi suka nyari harta yang haram, atau juga tidak menyalurkannya di jalan Allah atau dengan cara yang haram. La yumbadanna, ya. Yumbad atau yambud itu artinya dicampakkan. Jadi orang kalau membuang begitu saja namanya yambud, ya. Kalau membuang hati-hati pelan itu roma yarmi atau terarah. Kalau yambud itu membuang semau-maunya, dicampakkan. La yumbadanna, sekali-kali tidak, ya, sungguh, ya, la yumbadan, la-nya di sini namanya lam taukid, la-nya lam taukid, nunnya di akhirnya nun taukid juga. Jadi ada dua huruf taukid, ya. Fiilnya itu yambud, yambud itu mencampakkan. Kalau dicampakkan yumbad, ya, jadi bacanya la yumbadanna, sungguh dia akan dicampakkan, dilempar kemana? Fil hutamah, ya, fil hutamah, ya.
Hutoma ini dari kata-kata hattoma. Tahattoma ya tahattomu. Sesuatu yang sesuatu yang dilempar dari tempat yang tinggi lalu mendarat di bawah begitu. Apa namanya itu? Bukan, jatuhnya begitu. Jadi kalau ada batu yang besar dilempar ke lantai dasar, apa namanya? Membentur. Terhempas, ya, bagus ya. Terhempas fil hutoma. Jadi al hutoma itu ada yang mengatakan juga termasuk nama neraka, namanya al hutoma. Jadi orang dicampakkan, dilempar sampai dia ke dasar dan terhempas begitu. Fil hutamah, ya. Ay tahattama kullu ma ulqiya fihi. Ya, jadi sampai hancur berkeping-keping, biasa bahasanya kan begitu, ya. Jadi sekali-kali tidak mereka akan dicampakkan ke dalam hutamah, ya. Artinya ke dalam neraka sampai ke dasarnya dan dia menjadi hancur, ya, ketika dia sampai ke dasarnya. Sebuah ancaman, ya, sebuah ungkapan yang sangat keras. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Tahukah kamu ma'alamaka mal hutamah? Apakah al hutamah itu? Jadi ini untuk menjelaskan. Hutamah ini apa? Dia termasuk bagian dari neraka juga. Tadi ada wail, sekarang al hutamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqadah. Al-hutama adalah narullah, ya, api yang Allah sediakan. Api Allah, maksudnya api yang telah Allah sediakan. Al-muqadah. Al-muqadah adalah yang dinyalakan, ya, api yang menyala-nyala, ya, yang telah dipanaskan sedemikian rupa. Ya, jadi dalam satu riwayat, api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari berapa? 70, ya. Satu bagian dari 70 api neraka jahanam, ya. Jadi cuma sebagian saja dari 70 api, maksudnya 70 kandungan api yang sedemikian rupa panasnya. Ya, jadi kalau api itu dibuat tingkatan-tingkatan, ini cuma tingkatan yang pertama saja, ya. Jadi ada tingkatan yang lebih panas lagi 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Begitu, ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, salah satu gambaran panasnya api ini adalah allati tattali'u, api ini naik, ya, tattali'u maksudnya naik, masuk, ya, membakar, ya, tasyrifu, ya, masuk membakar alal afidah sampai ke dalam apa? Al afidah itu jama dari fuad, ya, yaitu hati, ya. Jadi saking panasnya dia sampai membakar sampai ke hati, begitu, ya. Ya. Al afidah ay al qulub fatahrikuha, ya, wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilutfiha, dan pedihnya atau sakitnya terbakar, hati yang terbakar itu lebih sakit, lebih pedih daripada anggota tubuh lain yang terbakar. Lilutfiha, karena memang hati itu sangat halus dan sangat lembut. Innaha alaihim, bukan hanya itu, apinya panas membakar sampai hati. Innaha alaihim, ya, api tersebut di atas mereka, ya, muqsadah, ya, muqsadah. Apa muqsadah itu? Mutabbaqah, tertutup rapat. Jadi sudah api panas, biasa orang kalau masak biar panas diapain? Ditutup. Pancinya biar panas diapain? Ditutup. Nah, azab neraka itu seseorang diazab dengan api yang panas dan berada di ruangan yang tertutup sehingga semakin panas. Fi amadin, ya, pada tiang-tiang mumaddadah yang memancang, yang panjang. Ya, di sini dikatakan kalau dalam tafsir Al-Jalalain, sifatun lima qablahu fatakunun nar dakhilul amad. Jadi di dalam ruangan tiang-tiang banyak dipancang, ya, dan api itu
berada di dalam tiang-tiang tersebut, ya, di ruangan yang tertutup. Ya, semuanya tentu saja gambaran dari azab neraka yang amat pedih dan yang amat berat. Ya, yang salah satunya sebabnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Humazah. Pertama adalah orang yang suka menghina, suka mencela orang lain, ya, atau juga melakukan ghibah terhadap orang lain. Dan kemudian orang-orang yang cuma sekedar mengumpulkan harta, mencari harta, ya, tidak peduli sumbernya dari mana, halal atau haram, dan kalau dia dapat, dia pun menghambur-hamburkan hartanya di jalan yang tidak Allah ridhoi, di jalan kemaksiatan dan kemunkaran. Ya, ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Ya, kita jaga lisan kita jaga mulut kita agar jangan sampai ada orang yang sakit, ada orang yang tersinggung, ada orang yang luka hatinya, ya, dari ucapan dan lisan kita. Ya, sudah sering kita dengar ucapan orang kalau dipukul pakai tangan sakit tapi cepat sembuh. Tapi kalau luka karena perkataan seseorang biasanya lama sembuhnya. Ya, biasanya lama sembuhnya. Itu memang bahaya dari lisan yang harus kita jaga. Baik, demikian Ibu-ibu sekalian penjelasan tentang surat Al-Humazah, ya. Mudah-mudahan dari pemahaman terhadap surat ini semakin membuat kita lebih berhati-hati dalam menata ucapan dan perkataan kita, dan juga lebih berhati-hati dalam mengelola, dalam mencari uang, ya, dalam mencari harta, dan juga kita juga pandai mengeluarkan dan menggunakan harta kita pada jalan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.